datang di sekolah minggu ya. Kenapa kok aduh, Lause? Lama Lause nggak lihat. Oh, adik kita hari iya, ini bisa iya. lihat ya. Senang kan? Nggak bisa lihat, Lause nggak Karena kelihatan. kita nggak ke gereja itu loh. Iya, ini Tapi bosan ya. kita harusnya nggak boleh sedih adik-adik karena gereja itu bukan di dunia saja. Iya ya, gereja itu adalah Kita. kita adik-adik. Orang-orang. Kita ini adalah gereja Tuhan. Jadi nggak perlu nunggu ke gereja supaya kita beribadah di rumah pun kita bisa beribadah dengan setia ya. Iya. Nah adik-adik mau nggak hari ini pada hari ini memberkati kita semua? Mau ya? Mau, yuk kita nyanyikan sebuah lagu ini. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Kita pujikan sekali lagi. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, kita sudah tahu siapa gereja ya, Lause ya. Bahwa kita semuanya adalah gereja. Saat itu Rasul Paulus mengumpulkan banyak jiwa-jiwa dan itu adalah gereja yang pertama. Nah, oke, adik-adik sebelum kita masuk ke ibadah sekolah minggu berikutnya, kita akan doa pembukaan. Adik-adik, kita siapkan hati kita tutup mata kita lipat tangan. Langsung yang berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, bersyukur Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah gereja-Mu Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah, tapi kami mau bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami. Terlebih hari ini kami siap untuk beribadah kepada Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan yang adalah terang di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan waktu ke depan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita sudah berdoa, kemudian kita bersuka cita untuk hari ini. Iya, karena kita adalah gereja Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sudah seharusnya kita bersukaria ya. Yuk kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria, karena kita berkumpul ya, meskipun berkumpulnya di dunia maya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, Karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan
wajah berseri, hilangkanlah. hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Wah, sudah bersukaria belum ya? Sudah. Oh iya, kalau kita bersukaria kita menyaksikan ya bahwa kita ini anak Tuhan, orang percaya. Orang percaya yang diselamatkan, yang mengenal Iya. Kristus dan Yang- menjadi anak-anaknya. Terlebih anak-anak yang terang, Terang. Lause, yang membawa berkat buat siapapun. Jadi anak terang itu apa ya Lause ya? Ya, anak terang tuh contohnya kalau teman-teman yang lain di sekolah mencontek ya, Kita kita tidak enggak. ikut-ikutan mencontek. Kalau yang lainnya ngebully-bully temennya, Iya. anak Tuhan tidak boleh, Tidak harus membuli. jadi berkat. Harus Jadi jadi berkatnya di mana saja Lause? berkat. Ya misalnya jadi sahabat buat siapapun, tidak pilih-pilih teman kalau di sekolah ya. Betul. Kalau di rumah nurut sama papa mama. Terus apa lagi ya? Di gereja Di gereja, di sekolah. taat juga sama guru sekolah minggu. Jadi harus Banyak menunjukkan sekali. bahwa kita bisa menjadi berkat dan memberi kasih kepada sesama ya. Iya, kita harus jadi anak terang. Adik-adik mau? Kalau mau, yuk kita nyanyikan lagu yang satu ini. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita pujikan sekali lagi adik-adik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Menjadi terang dimanapun kita pergi. Jadi kita tetap menjadi terang dimanapun kita berada. Begitu loh. Harus, karena kita membawa nama Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang pada kita ya. Betul. Meskipun kadang kita ini penuh dengan banyak kelemahan ya. Mungkin adik-adik merasa, aku kok badanku kecil. Atau mungkin rambutku kok keriting ya, nggak seperti lurus yang cantik-cantik gitu kayak Lause gini ya. Banyak Kenapa ya. aku nggak tinggi Lause? Iya, banyak ya yang membuat kita akhirnya jadi Merasa minder, lemah gitu merasa ya. nggak percaya diri. Tapi sesungguhnya adik-adik, kita ini dikasih oleh Tuhan. Apa buktinya ya? Buktinya bahwa Tuhan mau mati di Iya. kayu salib untuk kita semua loh. Iya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik jangan khawatir, jangan takut, jangan minder ya. Karena Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Nah nanti ini kita mau dengarkan cerita tentang seorang Daud ya. Daud. Oh, yang awalnya dia itu tidak dilihat ya, tidak terlihat sebagai raja, tapi akhirnya Tuhan menyertai dan Daud bisa menjadi raja Israel. Iya. Waktu seleksinya Lause, dia itu paling anak terakhir. Iya. Tidak terperhitungkan. Iya, tidak dilihat ya, tidak nampak, tapi dipilih Tuhan sebagai raja. Adik juga mau kan dipakai Tuhan menjadi Iya, hambanya yang dipakai menjadi berkat. Yuk kita pujikan lagu Yesus sayang padaku untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan.
Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Ale. Silakan Lause Ale. Oke, thank you. Oke, sampai jumpa di firman adik-adik. Halo adik-adik. Sudah saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Nah, setelah pujian-pujian tadi, hari ini kita akan belajar tentang Daud adik-adik. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang Daud, ya minggu kemarin Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Hari ini kita akan ngikuti pelajaran selanjutnya ya. Oke, sebelum kita mulai, adik-adik siap-siap dulu ya, disiapkan Alkitabnya, buku catatannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Daud menjadi raja atas Israel. Israel loh ya, bukan hanya Yehuda saja gitu ya. Oke, adik-adik harus siap dulu. Nah, karena hari ini kita akan belajar dari perikop 1 Samuel 31 sampai 2 Samuel 5. Panjang ya. Oleh sebab itu kita akan bagi ke dalam beberapa section. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Lause Ale akan pimpin berdoa dulu. Oke, kita tutup mata kita adik-adik. Kemudian kita berdoa, Lause Ale pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Berkati kami Tuhan supaya hikmat yang dari Tuhan memampukan kami mengerti atas firman Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan lewat firman ini. Berkati kami di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke. Sesuai dengan penjelasannya Lause tadi, hari ini kita akan bagi ya menjadi 3 section dalam topik-topiknya. Yang pertama, topik pertama kita akan belajar tentang Raja Saul mati, yaitu Raja Saul meninggal di medan peperangan adik-adik. Itu yang pertama. Section yang kedua, yaitu bagian yang kedua adalah ketika Daud mendengar kabar kematian tentang Raja Saul ya, bagaimana ekspresinya, bagaimana apa yang dilakukan, itu nanti ada di situ. Nah, section yang ketiga, bagian yang ketiga ini kita akan berbicara tentang Daud menjadi raja atas Israel. Jadi keseluruhan Israel dari 12 suku itu, bukan hanya Yehuda, Yerusalem, Samaria gitu ya, tapi keseluruhannya. Nah, oke, sebelum kita mulai, Lause akan mulai dari section yang pertama. Sebelum kita mulai adik-adik, kita akan lihat dulu cuplikan dari video klip yang sudah Lause siapkan. Nah, video ini menggambarkan tentang perjalanan dari ketika Saul meninggal sampai dengan Daud diurapi menjadi raja. Nah, silakan kita lihat dulu. And then one day, after another great battle, a man came from Saul's camp with terrible news. Saul was dead. God told David to go to Hebron. There, the people of Judah met with him and poured oil on David's head to show that he was their new king. Oke, sudah dilihat? Nah, gimana adik-adik? Sudah ngerti kan? Nah, hari ini Lause akan gilirannya menceritakan itu semua frame by frame. Nah, kita akan mulai dari section yang pertama, yaitu Raja Saul mati ya. Raja Saul ini meninggal di pegunungan Gilboa adik-adik. Nah, Lause ambil ini dari 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 7. Nah, ceritanya bagaimana? Seperti ini. Saat itu di pegunungan Gilboa, sementara tentara-tentara Filistin berperang melawan tentara-tentara Israel. Saat itu adik-adik, ini adalah suatu kejadian yang tidak biasanya. Kalau biasanya itu umat Israel selalu menang, kali ini ceritanya beda. Nah, saat itu di pegunungan ini,
prajurit-prajurit Israel dipukul mundur oleh tentara-tentara Filistin, adik-adik. Nah, tentara Filistin dengan sangat kuatnya mengalahkan, membunuh, bahkan membuat umat Israel yang berperang tercerai-berai. Mereka bisa lari tunggang langgang kemanapun dan mereka kejar. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Saat itu adik-adik, karena Daud tidak ada dalam pertempuran itu, tentara-tentara Israel di bawah pemimpin dari Raja Saul yang ikut berperang dengan anak-anaknya kalah dan tidak bisa lagi menahan gempuran serangan dari tentara-tentara Filistin. Saat itu tentara-tentara Filistin seperti gambar yang di sebelah kanan ini, mereka berperang maju terus dan menguasai wilayah-wilayah, enggak cuma di medan pertempuran itu, tapi menguasai wilayah-wilayah sekitarnya, adik-adik. Apa yang terjadi? Nah, karena tentara dari Israel itu mundur, terpukul mundur dan kalah, banyak yang meninggal karena pedang, maka Raja Saul dan anak-anaknya menaiki kereta kuda dan menjauh, menghindari medan perang itu dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Saat itu karena kekalahan itu, adik-adik, tubuh Raja Saul dan anak-anaknya termasuk Yonatan banyak sekali luka-luka dalam tubuhnya. Diceritakan dalam Alkitab bahwa bahkan Raja Saul sudah mati rasa dan kram badannya itu karena terlalu banyak tusukan, kemudian sabetan pedang dan banyak luka. Terus dengan kereta kudanya menjauh dari medan perang, kemudian dikejar oleh kereta-kereta kuda dan juga tentara-tentara berkuda dan infanteri-infanteri membawa tombak, panah, pedang, terus mengejar Raja Saul dan anak-anaknya. Sampai suatu ketika, adik-adik, ketika di suatu tempat di pegunungan Gilboa ini, ya sayang sekali, ada kelompok pemanah-pemanah dari Filistin itu mendapati Raja Saul. Saat itu Raja Saul semakin terdesak dan semakin gawat keadaannya. Nah, di tengah kekalahannya itu, Raja Saul karena sudah tidak bisa mengangkat pedangnya, dia meminta seseorang yang ada di sekeliling tempat itu. Nah, dia meminta supaya, "Hai, kamu yang ada di situ, sini." Kemudian orang itu datang. "Ya, Paduka Raja, apa yang bisa saya lakukan? Tolong hunus pedang itu ke tubuhku. Biarkan aku mati, supaya nanti aku tidak diperlakukan yang tidak baik oleh tentara-tentara Filistin yang mengejar aku itu." Nah, karena Raja Saul ini seorang raja yang diurapi Tuhan, maka orang itu yang disuruh membunuh Raja Saul enggan, sungkan. "Oh, tidak mau Tuhan, maaf." Akhirnya dia tidak jadi membunuh Raja Saul. Nah, saat itu tentara-tentara dari Filistin sedang mendekat dan pemanah-pemanah dari Filistin benar-benar membuat Saul dan anak-anaknya akhirnya pada pertempuran itu gugur. Raja Saul mati dalam pertempuran itu, adik-adik. Nah, ini adalah cerita dari section pertama. Nah, di dalam pegunungan itu, adik-adik, di seberang bukit itu ada seorang pengembara orang-orang Amalek yang juga menyaksikan kejadian itu. Nah, akhirnya tentara-tentara Filistin membawa mayat dari Raja Saul dan anak-anaknya. Mereka nggak cuma membawa perlengkapan perang Raja Saul dan anak-anaknya, tapi mereka juga menguasai tanah-tanah, ladang-ladang, kota-kota yang sebelumnya menjadi milik Raja Saul menjadi milik mereka. Nah, ini adalah section pertama. Kita sudah selesaikan satu section tentang kematian Raja Saul di medan perang. Section kedua. Hari ini kita belajar tentang Daud menerima kematian Raja Saul. Saat itu, adik-adik, ketika Raja Daud ada di suatu daerah, perlu adik-adik ketahui bahwa saat itu karena Daud dikejar-kejar oleh Saul karena ingin dibunuh, maka Daud dan pengikut-pengikutnya
mengasingkan diri atau pergi ke satu daerah yang cukup jauh dari Saul supaya tidak dibunuh. Dan mereka berkemah di suatu daerah di hutan begitu, dan Daud dan pengikutnya tidak mengetahui tentang perang antara umat Israel dengan tentara Filistin di pegunungan Gilboa. Jadi Daud tidak tahu kalau Saul sudah gugur di medan perang. Suatu ketika pagi itu ada seseorang yang berpakaian cumpang-camping, jadi pakaiannya itu sobek-sobek, kemudian kotor dan banyak tanah gitu ya, nempel di badannya bahkan di kepalanya, lari. Dia membawa bungkusan kain di tangannya, lari. Tuanku Daud, sambil lari dia mendapati Daud. Kemudian orang-orang yang di sekelilingnya Daud melihat, siapa itu? Kemudian Daud, biarkan dia menghadapku. Nah, akhirnya adik-adik, seseorang ini datang langsung ke hadapannya Daud. Dan dia terus berlari mendekatinya. Saat itu kemudian, Tuanku Daud. Ya, ada apa? Kemudian seseorang ini akhirnya bersujud di hadapan Daud. Ampuni hamba untuk memberikan kabar ini. Kabar apa? Siapakah kamu? Nah, akhirnya Daud tanya siapa dia. Dia adalah seorang pengembara dari bangsa Amalek, yaitu musuh dari Israel juga selain bangsa Filistin, ya. Nah, dia lolos dari pengawasan tentara-tentara Israel sehingga dia tidak dibunuh di jalan. Nah, kemudian dia membuka satu bingkisannya. Tuanku Daud, aku memberitahukan kepadamu bahwa ada kabar duka. Saul dan anak-anaknya tewas di medan pertempuran di pegunungan Gilboa. Saat itu muka dari Daud dan kawan-kawannya sedikit terkejut. Kemudian si hamba ini, orang ini membuka dari bungkusan kain itu dan dihadapkan kepada hadapan Daud. Isi dari bungkusan itu adalah mahkota emas, ya, tali emas gitu, dan gelang emas dari miliknya Raja Saul. Dan ketika dihadapkan kepada Daud, Daud menatap dengan sangat teliti dan cukup kaget. Daud tahu bahwa benda itu adalah benda milik dari Raja Saul. Dan dia mengenali sekali gelang dan mahkota emas itu. Lantas begitu dia melihat itu, apa yang terjadi adik-adik? Reaksi Daud dan kawan-kawannya sangat terkejut. Kok bisa ya raja yang diurapi oleh Tuhan kalah di medan perang? Saat itu Daud dan teman-temannya sujud, mereka menangis, meratap, dan mereka berteriak, tidak, gitu. Dan mereka sangat berteriak keras-keras. Mereka sangat berduka, mereka sedih. Mereka sudah nggak punya raja lagi. Nah, adik-adik, karena saking sedihnya, di tradisi orang Yahudi atau orang Israel ini, biasanya kalau mereka menunjukkan rasa sedih dan duka citanya, mereka itu biasanya memegang kancing-kancing atau kerah bajunya begini. Kemudian mereka tarik dan dikoyak. Dikoyak itu disobek. Prak gitu. Jadi mereka sampai kain-kainnya itu sobek. Sehingga baju itu sudah nggak bisa dipakai. Kenapa begitu? Itu adalah simbol bahwa kesedihan yang sangat dalam orang-orang pada saat itu. Nah, begitu juga dengan Daud dan pengikutnya. Nah, ini adik-adik, ketika dia sudah sedih, butuh waktu berhari-hari untuk bersedih. Nah, suatu ketika, akhirnya Daud menghadap Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Tuhan menjawab bahwa sudah cukup, sedihnya sudah cukup. Sekarang kamu akan menggantikan Raja Daud. Raja Daud menggantikan Raja Saul, karena Raja Saul sudah nggak ada, siapa lagi yang memimpin Israel coba? Nah, saat itu Daud bertanya pada Tuhan, apakah ini saat yang tepat?
Ya, apakah aku harus pergi ke Hebron yang di Yehuda itu? Jawab Tuhan, iya. Maka saat itu bergegaslah Daud untuk pergi ke Hebron yang ada di Yehuda itu. Dan dalam perjalanannya berhari-hari, akhirnya sampailah Daud dan kawan-kawannya di kota Hebron. Ya, di sana Daud disambut oleh orang-orang di kota itu. Ketika mereka melihat gerombolan orang-orang konvoi dari kelompoknya Daud datang menuju kota, orang-orang sudah melihat. Lihat, Daud kembali. Lihat, Daud kembali. Dia yang mengalahkan Goliat. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Semua orang-orang di Hebron sangat bahagia. Mereka bersuka cita. Ya, akhirnya ya orang yang bisa mengalahkan Goliat itu datang kepada kita. Nah, saat itu orang-orang menyambut Daud dengan sangat hangat. Mereka memeluk, mereka menyembah, mereka memberi penghormatan, termasuk tua-tua. Tua-tua itu adalah orang-orang yang sudah tua dan bijaksana yang memberikan nasihat-nasihat kepada pemimpin-pemimpin di kota Hebron itu. Nah, para tua-tua akhirnya datang menghampiri Daud dan memberi salam kepada Daud. Setelah itu mereka pergi ke suatu gedung di seberang aula yang luas itu di tengah-tengah kota Hebron itu. Mereka berdiskusi adik-adik. Mereka berdiskusi bagaimana Raja Saul sudah gugur, sudah tewas, sudah wafat, sudah mati. Kita butuh pemimpin baru. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengangkat Daud sebagai raja atas Israel di kota Hebron ini? Semua orang setuju. Ya. Akhirnya saat itu adik-adik, tua-tua itu keluar dari rumah di samping aula itu, kemudian menghampiri Daud dan mengumpulkan semua orang di kota itu, di aula itu. Saat itu Daud berdiri di tengah-tengah dan Daud bersujud. Saat itu tua-tua, seorang penatua datang membawa tanduk yang terisi penuh dengan minyak. Maka dituangkan minyak itu ke atas kepala dari Daud sehingga membasahi rambut, kepala, pundak sampai merembes ke badannya. Ini adalah ritual yang dilakukan untuk menganugerahkan atau menginaugurasikan seorang raja yang baru. Saat itu adik-adik, Daud menjadi seorang raja di Hebron, di Yehuda. Namun bukan menjadi raja atas Israel keseluruhannya karena masih ada Samaria, Galilea yang ada di utara. Nah, saat itu sementara Daud 7 tahun 6 bulan menjadi raja di Yehuda, ada raja yang lain yaitu Isi-Boset. Isi-Boset adalah seorang anak dari Saul yang tidak ikut berperang, ya, dan dia masih hidup. Akhirnya dia yang memimpin kerajaan Israel. Jadi ada 2 kerajaan Yehuda di Hebron yang dipimpin oleh Daud dan kerajaan Israel yang ada di utara, ya, termasuk suku Benyamin dan yang lain, suku-suku yang lain, 11 suku yang lain dipimpin oleh Isi-Boset. Saat itu sering terjadi pertempuran antara kelompok dari Raja Daud dan Isi-Boset. Dan terus terjadi. Lama-kelamaan kelompoknya dari tentara Raja Daud ini lebih kuat. Sehingga Isi-Boset sering kalah. Sayangnya Raja Isi-Boset ini dibunuh oleh orang terdekatnya. Sehingga seorang raja yang ada di Israel sudah gugur lagi. Nah, saat itu adik-adik, para tua-tua dari seluruh suku-suku Israel, ya, 11 suku yang lain datang ke Hebron untuk untuk menghadap kepada Raja Daud. Mereka berunding dan menyatakan bahwa baiklah supaya kami semua suku-suku ini dipimpin olehmu, yaitu Daud yang diurapi oleh Tuhan, yaitu kamu yang diurapi oleh Nabi Samuel sebelumnya. Nah, saat itu akhirnya Raja Daud menjadi raja atas seluruh Israel dan disambut dengan sorak-sorai oleh 12 suku Israel semuanya. Namun adik-adik, tidak sampai di situ.
ada beberapa yang masih mengganjal dalam pemerintahan Raja Daud, yaitu kota Yerusalem. Di kota itu terdapat suatu kota dengan tembok yang sangat tinggi, kuat, dan tebal. Bahkan kota ini disebut Yerusalem, kota berkubu. Nah, temboknya itu sangat tinggi sampai orang yang di sana itu bilang kayak begini, Daud, kamu nggak bakal bisa nembus. Bahkan untuk menjaga tembok ini saja, aku hanya perlu orang yang pincang, orang yang lumpuh untuk menjaganya. Mereka sangat sombong. Namun akhirnya pada saat itu mereka berperang, Raja Daud sangat kesal dan berperang, menang. Nah, kemenangan ini akhirnya melengkapi semua wilayah yang ada dalam Israel itu adik-adik menjadi kekuasaan dari Raja Daud. Nah, Raja Daud akhirnya memasuki kota, disambut dengan sorak-sorai. Daud mengalahkan semuanya, Daud diurapi oleh Tuhan. Saat itu Daud menjadi raja atas seluruh Israel selama 40 tahun. 7 tahun 6 bulan hanya di Hebron dan 33 tahun ada di Israel. Nah, sejak saat itulah Daud memimpin Israel. Oke, apa yang kita pelajari dari ini? Ada dua hal yang kita pelajari adik-adik. Yang pertama adalah bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Ingat bahwa sejak kecil ketika Daud diurapi menjadi seorang raja, dia tidak langsung menjadi raja. Dia menunggu lama, bahkan mau dibunuh oleh Saul gitu ya, ikut berperang, mendapat pujian, kemudian diusir, kemudian ya seperti itu. Tapi akhirnya Daud menjadi raja tepat pada waktunya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua kita belajar bahwa Tuhan memberi kemenangan, memberikan kita kekuatan, kita bisa menyelesaikan semua hal, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita mau percaya dan taat kepada Tuhan, seperti Daud. Nah, itu yang kita pelajari hari ini adik-adik. Oke, apa ayat hafalan hari ini? Nah, hari ini kita ada ayat hafalan dari Mazmur 23, ayat 5 sampai 6. Jadi Mazmur 23 ayat 5 sampai 6. Oke, adik-adik bisa lihat. Lalu saya akan bantu untuk mengeja ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini adalah ayat hafalan kita. Adik-adik ingatkan, adik-adik juga diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Adik-adik sudah bisa belajar, sudah mendengarkan, sudah setia. Ya, harapannya Lause hari ini adik-adik bisa mengaplikasikannya. Kita akan berdoa. Tutup matanya, lipat tangan. Siapkan hati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami belajar dari Daud yang setia dan mau menunggu sampai saatnya Tuhan berikan. Kami juga belajar bagaimana Tuhan terus memberi kami kemenangan. Bantu kami Tuhan untuk tetap taat supaya kami terus terberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, thank you. Sampai jumpa, jangan lupa tetap stay tune di channel Sekolah Minggu Online minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi Lause Ale membawakan firman Tuhan. Belajar tentang apa Lause? Hari ini kita akan belajar dari 2 poin tadi Lause. Jadi yang pertama tetap setia bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Jadi sekalipun lama ditunggu dengan sabar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan takut, Tuhan menyertai kemanapun kita berada. Jadi kalau adik-adik ujian, mengerjakan tugas di rumah secara online, jangan takut adik-adik bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Roh Kudus membimbing dan menolong kita. Wah, berarti Tuhan ini seperti gembala kita ya. Di dalam kita domba-dombanya dijagai oleh gembala yang setia. Yuk kita nyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku. Nah, sambil memberi persembahan ya adik-adik, kita persiapkan persembahan kita. Tuhan adalah
sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Lause Ale akan memimpin kita dalam doa persembahan. Silakan. Oke adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita. Kita sudah mempersembahkan, saatnya kita bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas Tuhan yang sudah memelihara kami. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan dan usaha dari mama papa kami. Berkati Tuhan supaya itu akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi gereja dan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yuk, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita mau berterima kasih. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Dengan bangkit berdiri ya adik-adik. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Ruslan. Anak-anak, kalian sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Salomo meminta sesuatu yang penting pada Tuhan. Apa yang Salomo minta? Uang, kekayaan, supaya dia terkenal? Bukan. Hikmat dari Tuhan. Anak-anak sekalian, kalian menginginkan hikmat dari Tuhan? Nah, siapa yang mau berhikmat, maka setiap hari mesti membaca firman, ya. Dalam kelas sekolah minggu mendengar firman dengan sungguh-sungguh dan kalian menghayatinya, menerapkan dalam hidup kalian firman Tuhan. Dengan demikian menjadi orang berhikmat. Sekarang Pendeta Ruslan akan menyampaikan berkat bagi anak-anak sekalian. Mari tutup mata, dalam sikap doa kita bersama-sama menghadap Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus, memimpin anak-anak sekalian untuk semakin berhikmat di dalam Tuhan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekalian, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, hari ini ada yang ulang tahun. Ada yang berulang tahun. Iya, tepatnya ya? tanggal 22 kemarin. Tanggal 22 kemarin ya. Iya. Ayo angkat tangan yang berulang tahun. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagu Selamat ulang tahun untuk teman kita, Tara. Angel. Selamat ulang tahun. Kita akan pujikan Nasa.
ucapkan kepadamu, selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Angel, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Angel. Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita akan berpisah adik-adik. Dalam ibadah sekolah minggu ini sudah selesai ya. Selesai. Kita jumpa. Kita akan jumpa minggu depan. Adik-adik jangan lupa untuk ikut ibadah sekolah minggu dengan setia ya. Tetap setia adik-adik ya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. karena ini hari bahagia. Kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta